Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Buan Kelu, balik lagi di acara podcast Bincang Barito. Pada episode 2 kali ini kita akan membahas terkait sewa barang milik negara. Saya Sandra Rita dan sekarang saya sudah ditemani oleh dua narasumber dari bidang pengelolaan kekayaan negara Kadin BCKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Bersama saya ada Bapak Hirudin dan Bapak Anton Yasmin. Ya, pagi Mbak. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya Ya, dan meluangkan sama-sama. waktunya buat jadi narasumber podcast kali ini Pak. Ya, Saya pengen ngobrol banyak nih sama Bapak ini. Cuman saya mau tahu latar belakang Bapak berdua ini. Boleh dimulai dari Pak Heru. Pak, Oke. Bapak dari Ya, makasih. Pengelolaan negara berapa Pak? Ya, saya memang dari seksi dikasih amanat sebagai seksi pengelola kekayaan negara 1. Pak Anton? Pak Anton, saya selaku Kasih PKN 2, ya, pengelolaan kekayaan negara 2 di Kanwil KST. saya boleh tahu nih asalnya Bapak Heru ini. Ya, Bapak memang saya masuk di Kanwil KST ini tahun 2021. ya. Nah, itu sebelumnya saya di KPKN Jakarta 2 di seksi di seksi PN Piutang Negara. Begitu, Mbak. Sebelumnya pernah nggak di PKN Pak? Sebelumnya? Sebelumnya memang saya belum pernah. Ini Nah, istilahnya baru barang tahu, baru Pak, ini. ya. Pengalaman baru. Pengalaman baru. Kalau Ya. Bapak asalnya dari mana? Dari Saya asal dari Jakarta. Jakarta. Oke. Baru di sini berapa tahun Pak? Yaitu kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Selama ini di Jakarta terus ya Pak? Oke, di Pulau Jawa terus Iya. ya. Keren juga nih Pak. Baru keluar Kalimantan. Iya, ya itu Kalau mungkin dari- udah ini kali rezeki saya begitu kali, Bisa, Mbak. Pak. Boleh tipsnya kali ya Pak? Bisa. Siap. Saya siap. balik Jawa lagi. Kalau Pak Anton, Saya asal dari Jogja, Mbak, asli orang Jogja. Makanya bahasanya agak medok ya, teman-teman. sama Pak saya juga nih. Satu wilayah. Kita kalau di KST ini kebetulan kami bareng dengan Pak Heru ini satu angkatan tahun 2021, jadi di bumi Borneo ini sekitar 2 tahun ya Pak Heru ya, kita kurang lebih seperti itu. Kita ya kebetulan kita bareng, kita di PKN juga. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya terakhir saya di kantor pusat di BMN dulu namanya BMN, sekarang Direktorat PKKN. Saya juga pernah OJT Pak di PMN. Oh iya, makanya saya pernah ketemu. Iya, Bapak nggak ingat sama saya nih. Nggak Ya, ingat Pak. ingat lah, dikit-dikit. Ya, saya pengen bahas terkait sewa barang milik negara. Oke. Ya, Pak. Tapi sebelumnya mungkin banyak bubuhan KU di luar sana yang masih belum tahu dan belum paham terkait apa sih itu barang milik negara. Mungkin boleh dijelaskan dari Bapak narasumber. Silahkan Bapak Oke. Heru boleh atau Pak Anton Ya. dulu juga boleh. Oke, kayak Monggo, gitu. silakan. Karena kan kalau Pak Anton kan udah lama di BMN, Iya. jadi udah lebih luas tuh ya ilmunya Iya, daripada betul. saya. Jadi begini Mbak, kalau BMN itu apa itu BMN? BMN itu adalah kalau kepanjangan definisinya barang milik negara, tapi kalau secara artinya itu memang barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau enggak APBD atau melalui perolehan yang sah. Nah, apa ini perolehan yang sah itu bisa berkembang lagi nih Mbak. Perolehan sah bisa dari hibah, bisa atas persetujuan, atas keputusan pengadilan gitu Mbak. Jadi memang kompleks sekali gitu itu masalah BMN gitu. Kalau dari Bapak Anton, Ya sebenarnya tadi yang dijelaskan Pak Heru, memang itulah barang milik negara ya. Nah kalau kita mau mengetahui konteks kekayaan negara, sebenarnya kita ada beberapa kekayaan negara itu. Ada barang milik negara yang tadi dijelaskan oleh Pak Heru, kita ada juga kekayaan negara dipisahkan, ya. Dipisahkan itu contohnya BUMN, itu kekayaan negara yang dipisahkan. Terus kekayaan negara yang dikuasai, kekayaan negara yang dikuasai, contohnya
sumber daya alam seperti itu kekayaan negara yang dikuasai oleh negara. Terus ada juga kekayaan negara lainnya. Jadinya kita kalau kita mengasalah BMN ini ya yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Heru gitu. Yang kita juga nanti mengenal juga ada BMN, ada BMD. Nah, kalau BMN itu yang setelahnya yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kalau yang BMD itu yang pemerintah daerah. Ini seperti itu. Berarti itu beda ya Pak nanti BMN sama BMD? Ya, karena kita otonomi daerah kan, ada. Oh, kekuasaannya dikasih ke pemerintah daerah. Iya. Jadi contohnya kayak jembatan dulu juga termasuknya BMN ya Pak? Jembatan ada yang BMN. Jadi sepanjang itu dibiayai oleh APBN, Ya. itu BMN. Kalau misalnya barang milik negara selain tanah dan bangunan itu apa aja ya Pak? Kan biasanya kan kalau hubungan jauh kan taunya biasanya bangunan kantor itu udah jelas ya Pak. Mungkin ada contoh-contoh yang lain seperti itu Pak. Ya itu banyak Mbak, itu Kayak seperti misalnya yang di kantor gitu. ya tentu di antara itu inventaris kantor Ya. itu apa mebeler itu termasuk BMN. Berarti kayak kursi. Jadi betul kursi ini ya sepanjang itu dibeli oleh APBN Ya. itu masuk BMN. Gitu, Mbak. Nah, ini contohnya itu kamera-kamera yang dipakai untuk merekam laptopnya ini BMN ini. Semua. Jangan salah. Pulpen yang kita pakai itu kan pribadi nih. Ya, tadi kan sama follow up nih Pak. Tadi kan dijelasin kalau dari APBN ya Pak. Iya. Berarti kan itu ada kontribusi dari rakyat. Nah, ini berarti harus pengelolaannya harus akuntabel dong Pak. Dikelola secara akuntabel. Nah, selama ini apakah sudah akuntabel Pak? Seperti itu. Boleh dijelasin? Silakan dari Pak Anton. Boleh. ya kalau akuntabel kita berusaha ke sana ya. Kita supaya dipercaya oleh rakyat karena APBN itu kan kita himpun dari pajak-pajak yang dibayar masyarakat. Jadinya kita mengelolanya pun harus akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat, kan gitu. Dari APBN kita belanjakan menjadi barang milik negara. Kalau kita nggak mengelolanya dengan benar, ya gimana kita mau dipercaya oleh masyarakat semua. Terkait. Jadi gini Mbak, saya mungkin hanya menambahkan Pak Anton. Jadi sesuai dengan PP 27 tahun 2014 ya peraturan yang yang mengatur mengenai BNN dengan adanya perubahannya PP 28 2020 itu sudah jelas sekali bahwa akuntabilitas daripada pengelolaan BUMN itu ada 3 tertib administrasi, Ya. fisik dan hukum. Yang mana itu sudah diatur di PP itu. Nah sementara untuk akuntabilitasnya bahwa di PP itu disebutkan bahwa ada sudah diatur terkait masalah penyusunan siklus daripada BUMN yang mana mengatur memproses tahapan-tahapan daripada proses pengelolaan BUMN mulai dari perencanaan hingga sampai ke penghapusan. Jadi begitu detailnya di siklus BUMN itu. Boleh mungkin jelasin secara singkat kan Pak, pengelolaannya. Begitu Mbak. Pak Anton. Ya, tadi monggo Pak Heru Pak. Iya. Tadi mau melanjutkan aja, tapi kayaknya masih kepotong ya. Apa itu? Iya, Silakan. Pak Heru lanjutkan aja. Jadi memang kalau siklus BUMN mulai dari perencanaan, itu satuan kita ada penganggaran juga, terus ada ya diantara ada pemanfaatan, pemindahantanganan, sampai pemusnahan dan penghapusan. Nanti juga ada wasdalnya, ada pelaporannya. Iya, ada wasdal. Jadi akuntabel ya Pak. Ya, kita gini aja Mbak. Kita pengelolaan BUMN itu kita ibaratkan kalau kita mengelola barang kita sendiri. Barang kita rumah tangga ya. Iya. Kita kan pengen mempunyai barang, misalnya kebutuhan ya kita yang
butuh lah, kita ngomongnya butuh, bukan kalau keinginan terlalu ini. Kalau kita BMN kita itu adalah yang kebutuhan untuk melayani ataupun menjalankan tusi kita. Kita kayak di rumah tangga aja, kita harus istilahkan kita pengen punya butuh ya, maaf saya ralat, kita butuh kasur. Kita kan butuh kasur nih. Direncanakan dulu. Kita butuh kasur yang luasnya berapa. Nah, seperti itu. Ukuran berapa. Ini BMN juga seperti itu. Kita rencanakan juga. Kita mau mengadakan BMN ini yang seperti apa kriterianya. Terus kita kemampuan keuangan kita, ya kita semacam rumah tangga aja lah gitu. Nah, terus tadi yang sempat disampaikan Pak Heru, kita kenapa harus tertib administrasi ya Pak Heru ya, tertib fisik, tertib hukum. Kita misalnya contoh kalau kita rumah tangga itu tertib yang istilahnya bisa semua ya. Kalau tertib administrasi, kalau rumah tangga mungkin karena barang kita hanya berapa lah, paling hanya sekedar ratusan mungkin masih kita ingat. Tapi karena barang milik negara ini jumlahnya jutaan, mungkin bahkan miliaran, jadinya butuh dicatat. Kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa mengingat-ingat kalau tidak dicatat. Itu tertib administrasi. Nah, yang tertib fisik, ya kita harus kuasai barang ini. Kita misalnya kayak kita barang kita milik pribadi, Mbak punya motor, ya punya motor ya kan, harus dikuasai kan, maksudnya fisiknya di mana, kita perlu pengamanan, kita kunci seperti itu. Kalaupun dikuasai fisik, kalaupun nanti dipakai orang, dipakai teman itu kan harus jelas ya. Saya masih punya BPKB-nya sih. Nah, itu nanti tertib Ya, hukum, ya. tertib hukum. Kalau tertib fisik itu kita pengamanan, kita BMN, kita pengamanannya. Nah, kalau tertib hukumnya, contohnya kalau BMN itu tanah ya, tanah itu kan harus bersertifikat. Itu ada di undang-undang. Kalaupun kita analoginya nggak usah mulu-mulu lah dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga gimana sih. Kalau Mbak belum nikah ya, tapi kan istilahnya dulu dari keluarga saya kan harus kita misalnya motor ya punya BPKB. Kalau mestinya udah punya tanah kan. Belum sih Pak. Oh, orang tua ya, orang tua. Karena orang tua. Warisan. Tuan tanah ini, guys. Itu kan bersertifikat. Nah, contoh seperti itu, Mbak, yang tadi. Iya Pak, jadi tuh kan saya sering tuh ke kantor pemerintah daerah ya Pak. Ya kadang lewat juga, kadang Daerah atau kantor daerah pusat? KL juga pernah Pak saya Pak dulu waktu UJT di Jakarta itu. Saya pernah ke Kemenhub itu juga. Ada kantinnya tuh Pak, gede juga tuh banyak penjual. Mesti nongkrong di sana Iya, ya. Pak, Ketemu siapa tuh? Apa Pak? Ketemu siapa? Ketemu satker. Kirain ngedit di kantin sana biar nggak ketahuan. Gitu, Pak. Nah itu ada kantinnya terus lengkap ada ATM-nya juga tuh Pak. Jadi kita kalau misalnya ada apa-apa uang mau makan ke ATM dulu kan. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ada kantor tuh ada ATM sama kantinnya. Ya, Silahkan. memang ya diperkenankan itu istilahnya kan kalau sewa ATM atau kantin itu suatu upaya mengoptimalisasikan aset daripada KL itu untuk digunakan atau dioptimalisasikan sehingga mendapatkan dalam jangka waktu tertentu sehingga mendapatkan uang itu. Itulah makanya diperkenalkan, itu salah satu upaya bagi kami yang sering dari kami membina satker bagaimana agar optimalisasi daripada aset itu benar-benar digalakan. Maksud dan tujuannya agar si aset itu tidak tidur, istilah Bu Sri Mulyani, dia dapat menghasilkan. Dari uang hasilnya ini dapat uang dan masuk ke kas negara dan BP. Gitu, Mbak. Bisa boleh tahu Pak, bisa kalau ATM sama kantin itu jenis kemanfaatannya apa ya? Maksudnya tadi kan Pak dijelaskan ada biar aslinya nggak tidur ya Pak. Berarti jenis kemanfaatan untuk kantin dari ATM. Oh gitu. Monggo Panton yang lebih ini Pak. Biasanya kalau kantin atau ATM itu biasanya sewa, Mbak. Yang
lazim itu sewa. Nah, tadi yang menarik itu pertanyaan Mbak Santa. Hmm. Boleh nggak sih gitu kan? Iya. Boleh. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak Heru, boleh. Optimalisasi. Misalnya kita optimalisasi, kita ngomong optimalisasi. Satker ataupun barang milik negara ini kita punya lahan 1000 meter misalnya. Terus kita itu pemerintah pusat ataupun kami nyebutnya kantor vertikal itu satker ya, Bubuan Kayu ataupun Sobat KN. Itu hanya butuh 950 meter. Jadinya kan masih ada space 50 meter misalnya. Itu boleh dioptimalisasi. Optimalisasi itu contohnya ya tadi Mbak Santa dilakukan dengan mekanismenya sewa. Kalau kita menyebut di pengelolaan BUMN ini namanya pemanfaatan. Nah, ada pemanfaatan dan ada penggunaan. Penggunaan itu kalau pemerintah pusat, satker, instansi itu menggunakan untuk tusinya, untuk menjalankan tusinya, itu namanya penggunaan. Nah, kalau dengan pihak ketiga atau istilahnya di luar dari pemerintah pusat ini, itu asasnya namanya pemanfaatan. Tadi dikatakan boleh tidak? Boleh, sepanjang ada aturannya, tidak melanggar norma-norma ya. Istilahnya kan ya kantin boleh karena itu juga untuk menunjang tusi teman-teman. Pegawai di situ makan siang nggak harus pergi kemana-mana, itu kan jadinya butuh waktu singkat, itu kan menunjang tusi. ATM seperti halnya Mbak Santa tadi sebut, pas butuh duit mau jajan di kantin, di situ ada itu ya. Ya, terus juga ya jelas tidak mengganggu kerahasiaan negara. Dan yang paling penting tidak boleh mengganggu pelaksanaan tusi. Jadinya tusi yang dulu kan, bukan pemanfaatan dulu. Menunjang tusi ya. Ya mungkin harus saya tambahkan ini juga faktor tidak merubah konstruksi kali ya. Kalau untuk sewa ya. Bisa itu ya. Nah, untuk penjelasan dari sewa sendiri Pak, prosedurnya terkait sewa tersebut. Oh ya, sambil diminum ya Pak, boleh. Oh gitu, boleh Mbak. Oh, tak minum ya? Iya Pak, silakan. Haus ya Mbak? Haus ya? Nggak puasa bos? Kemarin kata biasanya. Nah, kalau prosedur itu kan tadi disebutkan. Contohnya tadi Mbak Santa pernah jalan-jalan ke instansi ya, instansi. Itu kalau ada orang masyarakat, misalnya kita nyebutnya masyarakat yang mau atau berminat, di situ nggak ada kantin, atau di situ belum ada semacam warung untuk kebutuhan pokok, boleh aja menghubungi si instansi tersebut dulu. Gimana boleh nggak di sana? Untuk kalau mau mendirikan kantin atau menyewa ruangannya sebagai kantin, atau misalnya bank-bank mau mendirikan ATM, seperti itu prosedurnya seperti itu Mbak, ke sana ke satker. Nanti satker kalau setuju baru ke DJKN. DJKN itu ada vertikalnya ya, ada KPKNL yang melakukan operasional di daerah-daerah, di Kanwil sebagai koordinasinya, dan ada di kantor pusat juga. Itu kita kebetulan DJKN itu sebagai pengelola yang dipercaya oleh negara, dalam ini ditujukan ke Menteri Keuangan dan diturunkan wewenangnya dilimpahkan juga sampai ke KPKNL. Itu prosedurnya. Kita nanti KPKNL mengeluarkan persetujuan atau penolakan, itu kan kita kaji juga. Maksudnya di sana kan ada rambu-rambunya tadi yang seperti dijelaskan, ada PP-nya, ada peraturannya. Nah, kalau untuk sewa sendiri ini bisa masyarakat umum ya Pak? Masyarakat umum bisa memajukan permohonan sewa ini? Atau harus suatu perusahaan atau perseorangan bisa? Silahkan Bapak. Ya, sebenarnya bagian honornya sama. Tidak ada honor. kalau panggilannya sama gitu ya.
Ya. bercanda guys, kita nggak ada honor Tanpa kita. biaya. Ya bisa, memang masyarakat ini bisa mengajukan permohonan. Ya, itu seperti tadi Pak Anton bilang, masyarakat mengajukan permohonan kepada kuasa pengguna satker atau kuasa pengguna barangnya, terus pengguna barang sudah setuju ya diajukan ke pengelola, dalam hal ini DJKN gitu. Semua bisa. Seperti itu, Pak. Jadi misalnya saya minat buat membangun sebuah kantin di suatu kantor, saya langsung aja ke kantornya tersebut. Ya, ke Ke pengguna iya, pengguna penggunanya barang dari itu instansinya sebagai dari- satker lah. Ya, satker yang punya BMN-nya. Betul, betul. Oh ya, siapa? Nah, itu ada juga tadi mekanisme itu kan ada inisiatif dari masyarakat. Contohnya Mbak Santa tadi sebagai masyarakat ya, Mbak Santa bukan sebagai pegawai. Kira kan itu dari masyarakat yang inisiasi ataupun dari satker sendiri boleh kalau memang punya lahan yang masih bisa dioptimalkan, dia boleh menawarkan. Jadi menawarkan, Boleh. mengumumkan ke masyarakat, ke Boleh, media boleh, massa, iya. kayak koran. Oh, iya. Boleh. Kayak oh ini saya ada yang bisa disewa nih. Gitu. Iya, boleh. Tadi kan saya mau follow up lagi nih Pak. Tadi Pak Heru menyebutkan kalau sewa, secara sewa itu pasti ada harganya ya Pak, ada. Oke. Nah, cara penentuan atau penetapan harganya itu Oh, gimana gitu. ya, Pak, ya? Ya memang kalau mau penentuan harganya mungkin Pak Anton nanti bisa ditambahin Pak ya. Ya, Bapak kan sebenarnya suhu gitu, Pak. sebenarnya gini, kalau masalah harganya kan kita memang perlu kajian. Kita punya penilai yang seperti itu, penilai yang akan dia menentukan berapa sih nilai paling rendahnya dan apa namanya untuk seperti masyarakat ataupun sobat KN nggak usah khawatir. Misalnya tadi kan perorangan itu kita juga ada mekanismenya, kita juga mendukung untuk kegiatan ekonomi UMKM. Iya, betul. Itu kita ada diskon-diskon khusus gitu. Oh iya. Ya, kalau Mbak Santa ini biarpun PNS mungkin kayaknya pengusaha atau apa ya memang beda Mbak, nanti tarifnya beda. Kita seperti itu. Ada. Dan disetornya ke Ya, karya. dari itu setelah persetujuan itu disetujui, nanti di perjanjian ditandatangani, nanti oleh si pemohon dia akan harus membayarkan uang sewa itu ke namanya kita dari kasih mata anggaran Iya. penerimaan. Nah, itu mereka setelah berdasarkan map sewa itu ke bank, nanti dari negara. kas negara masuknya. Jadi keuntungannya ke negara ya Pak? Iya, bukan kita. Oh, negara bukan membayar ke kami, bukan. Dan ini ya apa namanya Bapak Ibu ataupun teman-teman semua ataupun saudara semua, kalau mau nyewa ke BMN ini jangan khawatir, kita membayarnya ke kas negara, hanya ke kas negara. Tidak masuk kantong sendiri. Oh, tidak. Jadi hasil setorannya, maksudnya keuntungan, apakah ada keuntungannya Pak untuk negara, untuk misalnya dipakai untuk apa keuntungan gini. dari masalah itu? Mungkin bukan masalah keuntungan sih, Iya. bukan untung. Jadi memang si penyetor penyewa itu akan menyetorkan uang ke kas negara, di kas negara dikelola, nanti itu mungkin ya bisa dibuatkan nanti untuk ya semacam pembangunan kembali gitu dari uang dari PNBP itu. Ya kembali lagi lah. Kembali lagi dari kan itu tadi kan dari masyarakat ya kan, masyarakat masuk ke negara, dari masyarakat nanti pun untuk ke masyarakat lagi kok, untuk kemakmuran bersama gitu. Jadi alurnya menguntungkan masyarakat. Betul. ya, Pak? Iya, negara juga dapat pemasukan, masyarakat juga nanti menikmati. Nah itu tadi ya contoh sederhananya untuk kantin. Untuk kantin itu ada multiplier efeknya juga, manfaat ekonominya juga loh, manfaat ekonominya. Masyarakat menciptakan lapangan kerja. Dia istilah pemilik warung kalau ada pegawainya. Dan dengan
punya peluang usaha, dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa menaikkan taraf hidup kesehatan seperti itu. Dan ini juga selaras dengan PEN ya yang Pemulihan ekonomi ya lembaga nasional. ekonomi nasional yang mendukung UMKM setelah COVID ini ya Pak. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang saat COVID kemarin itu mati gitu dan tidak bisa. Iya. Kemudian terkait pemanfaatan nilai selain sewa Pak, mungkin selain sewa ada tak? Ada Mbak, Ada. ada pinjam pakai itu dengan Pemda, ada kerjasama pemanfaatan, jadi ada BGS, BSG, Ketupi seperti itu ada, tergantung. Jadi ternyata pengelolaan BUMN di pemerintah ini sudah secara baik, dikelola secara baik dan akuntabel ya Pak. Dan ternyata pemanfaatan sewa BUMN ini juga mendukung program UMKM yang selaras dengan PEN tadi. Jadi misalnya masyarakat atau di Buan Kew nih yang misalnya pengen membuka kios atau kantin di tanah atau bangunan BUMN ini bisa langsung menghubungi instansi tersebut atau bisa langsung ke KPKNL ya Pak ya? Iya. Menghubungi KPKNL. Ya kalau KPKNL akan diarahkan ke satkernya Mbak. Iya siap Pak. Terus juga sebenarnya ini kan saya masih banyak nih Pak pengen nanya, tapi ini kan Bapak pasti juga sibuk ya Pak, dan PKN itu luas banget ya Pak. Kalau ini bisa jadi satu season sendiri nih Pak. Jadi tadi pemanfaatan kan sewa ya Pak. Nggak masalah kita. Bisa satu season sendiri itu ini ya Pak buat PKN doang, padahal kan masih banyak kita. Mohon dukungan untuk wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan tidak memberikan imbalan apapun terhadap pelayanan kami. Kami pastikan tanpa imbalan kami akan melayani dengan sepenuh hati. Jika ada pungutan liar, silakan laporkan pada saluran yang ada tertera pada deskripsi video ini. Itu tadi episode podcast Bincang Barito kali ini. Pastikan di Buan Kew terus mengikuti episode selanjutnya di podcast Bincang Barito. Sampai jumpa. Sampai jumpa.